Halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Wudong Xian-kun season 6. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki rumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go! Oke lur, cerita berlanjut, di mana setelah Lindong masuk ke tanah rahasia dan bersiap mendapatkan warisan teknik, di depan gerbang sudah ada pasukan dari dinasti Moyan, pimpinan dari senior Sikun. Sontak demi melindungi Lindong, Xiao Yanlah yang langsung keluar dan menghajar para pasukan musuh. Tapi si Kun yang melihat sosok Xiao Yan, ia pun sadar jika ada Xiao Yan pasti ada Lindong. Alhasil ia pun semakin ingin untuk menerobos masuk ke dalam. Namun sayang para pasukannya memang bukanlah lawan Xiao Yan. Dalam sekejap saja mereka pun berhasil disapu rata. Meski begitu si Kun tidaklah gentar sama sekali, membuat pertarungan pun langsung beralih kepada mereka. Tentu saja, karena perbedaan rana dan pengalaman yang berbeda jauh, si Kun sangatlah mendominasi. Sedangkan Lindong sendiri, Pak Tua bilang jika beneran ingin memahami teknik bela diri dari Sekte 8 Ekstrim, maka Lindong harus menerima serangan tapaknya ini. Tanpa diduga, saking kuatnya serangan terakhir ini langsung mengeluarkan jiwanya Lindong. Untungnya Xiao Diao pun bergerak cepat dan membantunya. Hingga pada akhirnya King Lindong beneran berhasil menyerap semua kekuatan itu. Kembali ke pertarungan, sayangnya Xiao Yan tetap tak bisa memberikan perlawanan sepadan. Rentetan serangan dari si Kun terus-terusan menggempurnya. Namun meskipun sudah terluka parah dan berhamburan darah, layaknya sosok yang setia, Xiao Yan masih mencoba bangkit kembali untuk menghalanginya. Sikap keras kepala itulah membuat si Kun pun semakin marah. Bahkan ia pun benar-benar berniat untuk membunuh Xiao Yan. Untungnya tepat ketika serangan pedang sudah di depan mata, The King Lindong akhirnya keluar dan membantunya. Bahkan melihat Xiao Yan yang sudah menerima luka yang parah, Lindong sudah tak mau bicara lagi dan langsung menggempur musuhnya itu. Kali ini si Kun lah yang dibuat kaget karena faktanya kekuatan Lindong benar-benar sudah meningkat drastis. Dan benar saja, hanya dengan adu serangan saja si Kun langsung dibuat porak-poranda. Beberapa kali tombak dan petir dari Lindong berhasil memberikan serangan telak. Jelas sebagai tuan muda dari dinasti Moyan, si Kun lagi-lagi marah besar. Bahkan kali ini ia pun menggunakan darahnya sendiri untuk mengeluarkan tebasan golem iblisnya. Sayangnya di hadapan dari King Lindong, teknik tersebut bukanlah apa-apa. Tapi si Kun tetap saja tidak menyerang. Kali ini ia mengeluarkan tebasan ganda iblisnya sebagai salah satu teknik terkuat. So, jadi ngomong-ngomong soal teknik terkuat, Lindong juga memilikinya ya lur ya. Tentu demi membalaskan dendam Xiao Yan, Lindong bahkan langsung mengeluarkan teknik perangko legendnya 5 jari sekaligus. Sudah jelas si Kun pun langsung terkena serangan telak. Bahkan Lindong sudah tak mau bermain-main lagi dan segera mengeksekusi pria tersebut, ya kan? Xiao Yan yang melihatnya juga cukuplah tenang karena seharusnya ketika di dalam tadi Lindong sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi karena lukanya yang sangatlah parah, Xiao Diao awalnya memarahinya. Nyatanya, jika bukan karena kulit Xiao Yan yang merupakan kulit harimau, ia pasti sudah mati. Pada akhirnya mereka pun langsung fokus dalam menyembuhkan luka-luka Xiao Yan terlebih dulu.
Sementara itu di sisi lain ternyata tak hanya Lindong saja yang mendapatkan harta, Yao Xing dari dinasti Yosuan juga mendapatkan harta karun berharga. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba kunci kunonya bereaksi, bergerak sendiri dan memunculkan aura yang besar. Sama halnya dengan dinasti Hong Huang, kunci kuno milik Hong Li juga bereaksi dan memunculkan aura besar. Kembali kepada Xiaoyan, hal yang sama juga terjadi kepada mereka. Di mana tepat ketika Xiaoyan sudah pulih, kunci kunonya juga gerak sendiri termasuk kunci kuno milik senior Sikun. Di sanalah Xiao Diao pun bilang kalau harta rahasia yang sebenarnya dari tempat ini akhirnya muncul juga. 真正的远古秘藏。 Dan benar saja ketika mereka mengambil kedua kunci tersebut, tepat di luar dari Pavilion Pil muncul aura yang sangat besar yang disinyalir adalah tempat dari harta yang sebenarnya. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Sementara di sana, sosok misterius yang membantu dinasti Hong Huang kemarin ternyata tak lain dan tak bukan adalah Lin Langtian ya lur ya. 要开始了吗？ Hingga pada akhirnya dinasti Hong Huang dan dinasti Yosuan pun sudah tiba duluan di tempat itu. Di mana mereka menemukan beberapa gerbang masuk dengan warna yang berbeda-beda. Tapi karena kedatangannya ke sini dikarenakan petunjuk dari kunci kuno, mereka pun menyimpulkan untuk membuka gerbang ini, 4 kunci kuno harus terkumpul terlebih dulu. 和我方才试过， Namun di saat itu jugalah hanya Lindong dan Xiaoyan lah yang datang ke sana. Barulah ketika para pasukan dari dinasti Moyan protes kepada Lindong, semua pun akhirnya tahu kalau Sikun sudah meninggoy di tangan dari king kita itu. Dan benar saja ketika Lindong sudah datang, keempat gerbang di sana beneran bereaksi dan mengeluarkan setiap kunci dari tubuh mereka. Tapi lagi-lagi, melihat Lindong yang memiliki 2 kunci, semua pun sangatlah kaget. Bahkan pasukan dari dinasti Moyan langsung meminta dikembalikan. 你这个卑鄙小人！ Sayangnya Lindong hanya cuek. Bahkan ketika Xiaoyan ingin memberinya pelajaran, Lindonglah yang menahannya. Namun berbeda dengan Langtian, ia pun akhirnya memunculkan diri dan mengatakan kalau ia dan Lindong berasal dari dinasti yang sama. Tapi bukannya membela Lindong, Langtian malah memfitnahnya dan menuduhnya yang enggak-enggak. Ia bilang dengan kekuatan Lindong sekarang, seharusnya ia tak akan bisa membunuh Sikun. Kecuali Lindong menggunakan cara yang licik. 真是丢了大炎王朝的脸！ Tak hanya itu, Langtian lagi-lagi memfitnah kalau reputasi dari Lindong memang sudah lama tercoreng. Dan oleh sebab itulah ia pun menegaskan kalau Lindong tak pantas sama sekali memiliki 2 kunci sekaligus. Mendengar itu, Lindong awalnya menyinggung kalau Langtian ingin merebut kunci miliknya. Dan oleh sebab itulah ia pun menantang jika ingin merebut maju saja sendiri. 这是我靠实力得来的。 Tapi sialnya senior Hong Li langsung turun tangan. Di mana ia tak hanya ingin mengambil kunci, melainkan juga ingin mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati. Belum sampai di situ, karena Musa juga kemungkinan dibunuh oleh Lindong, Nona Yao Xing juga tak tinggal diam dan bersiap menentang juga. Alhasil karena sudah seperti ini, mau tak mau Lindong dan Xiaoyan pun langsung bersiap untuk bertarung. Tapi Langtian yang melihatnya langsung meremehkannya. Ia bilang menghadapi mereka bertiga, Lindong tak akan bisa bertahan lama, ya kan? Namun lagi-lagi Lindong pun menyinggung karena katanya sampai detik ini Langtian masih saja tidak berani untuk berduel dengan dirinya, ya lur ya. Wede, sikat king. 连和我单打独斗的勇气都没。 Pada akhirnya terjadi pertarungan. Duo Lindong dan Xiaoyan melawan 3 jenius ternama. Awalnya combo Lindong dan Xiaoyan langsung dibuat tersudut. Bahkan Lindong terpaksa mengeluarkan transformasi kera miliknya serta 1 jari dari perangko legendnya. 天使， Namun trio jenius ini juga tak mau kalah. Dalam sekejap, Yao Xing mengeluarkan teknik bayangan nether, Hong Li mengeluarkan teknik tebasan ganda iblis, dan Langtian mengeluarkan segel Phoenix surgawi. Alhasil dengan 3 serangan beruntun itu, malah Lindonglah yang dibuat kewalahan. Bahkan semua pasukan musuh langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu sekali lagi.
Untungnya di saat keadaan sudah mulai kritis, Xiao Diao pun muncul dan memberikan sisa jiwa dari monster naga kemarin. Dengan ini, Lindong yang sebelumnya sangat tersudut, perlahan mulai membalikan keadaan dengan bantuan dari monster tersebut. Apalagi Lindong sampai mengeluarkan teknik hujan meteor apinya. Tapi untuk para jenius ini, mereka tetap tak gentar sama sekali. Dalam sekejap, Yosing dan Hong Li pun maju ke depan dan bersiap untuk menyerang. Namun, this is King Lindong ya lur ya. Dimana di saat itu juga lah ia pun mengeluarkan monster buaya kunonya. Membuat duo jenius inilah yang menerima luka yang cukup laparan. Bahkan mereka yang tadinya meremehkan, sekarang mulai bertanya-tanya apakah Lindong beneran berasal dari dinasti rendahan ya lur ya. Tapi pertarungan masih belum berakhir. Kali ini giliran dari Lang Tian lah yang maju ke depan untuk menghadapinya. Bahkan Lang Tian juga langsung mengeluarkan teknik penciptaannya jurus pemutar langit. Namun lagi-lagi this is King Lindong ya kan. Dimana ia pun juga akhirnya mengeluarkan teknik 5 jari dari perangko legend upaya menghadapinya. Awalnya bentrokan mereka masih sangatlah imbang. Tapi Lindong langsung mengkombokannya dengan teknik tapaknya tadi. Sehingga dominasi pun bisa direbut dan berhasil mengalahkan teknik dari Lang Tian itu. Belum sampai di situ, karena dendam yang tak pernah padam, Lindong berniat mengeksekusi rivalnya itu. Sayangnya, tepat ketika tombak Lindong menembus tubuh dari Lang Tian, ia masih sempat berteriak dan meminta bantuan dari gurunya. Dengan ini, untuk kesekian kalinya, Lang Tian lagi-lagi berhasil meloloskan diri ya lur ya. Barulah setelah itu mereka pun turun ke bawah dan mengatakan siapapun yang ingin menentang lagi maju saja ke depan. Sudah jelas tak ada yang berani sama sekali ya kan. Pada akhirnya Lindong pun memberikan kunci berwarna emas kepada Xiaoyan sementara dirinya adalah kunci berwarna biru. Dengan ini Xiaoyan masuk ke dalam gerbang berwarna emas sedangkan Lindong masuk ke gerbang berwarna biru. Di sana di dalam gerbang biru, ternyata Lindong berada di suatu tempat yang disebut Aula Naga Hijau. Menurut penjelasan dari Xiao Diao, kekuatan di aula ini benar-benar misterius. Dan benar saja, belum apa-apa Lindong langsung disambut oleh sesosok naga yang besar. Naga itu langsung menanyakan dari mana Lindong bisa mendapatkan jimat leluhur pelahap. Awalnya Lindong tak mau mengatakannya dan beralasan kalau ia tak memiliki jimat tersebut. Sayangnya Bang Naga yang tahu kalau Lindong berbohong benar-benar sangatlah marah. Bahkan ketika Xiao Diao mencoba membela Lindong dan menunjukkan kalau ia berasal dari klan Cerpelai Langit, Bang Naga tak peduli sama sekali. Pada akhirnya Lindong pun mengaku kalau ia memang memiliki jimat leluhur pelahap. Di mana jimat ini diwariskan oleh pemilik sebelumnya. Dan benar saja ketika Bang Naga memeriksa ingatan Lindong, jimat ini memang diwariskan oleh leluhur Haitong ketika di season 3 kemarin ya lur ya. Alhasil karena Lindong mau mengatakan yang sebenarnya, Bang Naga akhirnya melepaskannya. So jadi Bang Naga ini bernama Xingzi, di mana dia dan leluhur Haitong dulunya memang memiliki sedikit hubungan. Hanya saja ia juga tidak menyangka kenapa Haitong mau mewariskan jimat leluhur kepada bocah lemah seperti Lindong, ya kan? Waduh. Di sana senior Xingzi bilang dengan kultivasi Lindong sekarang, ia tak akan bisa melindungi jimat tersebut. Tapi Lindong menegaskan kalau tujuannya adalah menjadi lebih kuat. Pada akhirnya melihat tekad Lindong yang cukuplah besar, Xingzi pun siap mengajarinya akan satu hal. Dalam sekejap, ia pun mengeluarkan aura naga miliknya dan mentransferkannya kepada Lindong. Yang ternyata aura naga ini adalah dasar kultivasi dari ras naga mereka. Jelas jika rintangan kecil ini saja Lindong tak bisa melewatinya, maka ia tak akan sanggup untuk memikul tanggung jawab dari jimat leluhur. Untungnya Lindong berhasil membuktikan diri dan bisa dengan mudah memahami kultivasi dari ras naga.
Kali ini senior Xingzila yang dibuat kaget dan akhirnya sadar alasan kenapa leluhur Haitong mau mewariskan jimatnya kepada Lindong. Apalagi di waktu yang sama, Lindong juga berhasil membentuk armor naganya yang disebut transformasi naga hijau. Transformasi naga hijau adalah teknik dari ras naga untuk memperkuat diri. Tentu sejauh mana Lindong bisa menguasainya tergantung dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya Lindonglah yang berterima kasih atas pemberian teknik tersebut. Yang ternyata senior Xingzi ini hanyalah sisa bayangan saja. Di sana Xingzi bilang kalau dialah yang beruntung karena bisa bertemu pewaris dari leluhur Haitong. Alhasil ia pun langsung mengubah tempatnya menjadi lautan pil dan mengatakan kalau mereka pasti akan bertemu lagi. Dan jika itu terjadi, ia pun berharap agar Lindong tidak mengecewakan. 望你不会让我失望。 Sontak karena senior Xingzi sudah memberikan mereka lautan pil, Lindong tak mau menyia-nyiakannya dan segera memanfaatkannya. Nyatanya dengan banyaknya pil di sini, Lindong pasti bisa menerobos kerana nirvana tingkat kedua, sedangkan Xiao Diao pasti bisa memulihkan wujud fisiknya lagi. Dengan ini mereka pun langsung fokus berlatih. 足够你突破到2元涅槃境。 Sementara di luar malah terjadi pertarungan antara dinasti Yosuan dan dinasti Honghuan melawan kekuatan yang misterius. Sedangkan untuk Xiaoyan di gerbang berwarna emas, ia bertemu dengan Sisaro dari monster harimau, di mana Xiaoyan langsung menyerap semua kekuatan yang ada di sana. Hingga pada akhirnya setelah cukup lama bermeditasi, Lindong beneran berhasil mencapai Rana Nirvana tingkat ketiga. Adapun untuk Xiao Diao, secara resmi ia berhasil membentuk tubuh fisiknya lagi ya lor ya. Sosok tampan dan pemberani, Xiao Diao langsung menyombongkan diri ya kan. 亏你总是老气横秋的自称雕。 Pada akhirnya karena sudah selesai semua, mereka pun langsung bergegas pergi keluar. Di luar, Xiaoyan yang sudah meningkatkan kekuatan sudah lama menunggu. Di momen itulah awalnya Xiaoyan tak mengenali Tuan Xiao Diao-nya. Tapi setelah diberitahukan, Xiaoyan malah hampir saja mengejek tubuh fisik dari take kedua itu ya lor ya. Waduh. 还是之前的样子可爱些。 Namun yang menjadi permasalahannya ketika mereka pergi keluar, orang-orang dari dua dinasti tadi sudah tidak tersisa lagi. Bahkan Yao Xing dan Hong Li juga sudah tidak bernyawa lagi. Sampai muncullah seorang tetua yang mengatakan kalau mereka kurang beruntung karena bertemu seseorang yang tak seharusnya ditemui. Jelas jika saja ia tidak terlambat, mungkin dirinya masih bisa membantu. Jadi medan perang kuno saat ini sudah dipenuhi oleh bahaya. Jadi tetua itu pun menyarankan agar Lindong dan kawan-kawan segera keluar saja. 是离开为好。 Namun jelas karena mereka sudah bersusah payah untuk masuk ke sini, Lindong memilih untuk tidak keluar. Di momen itulah melihat semangat dari Lindong, tetua tersebut pun menanyakan identitasnya. Bahkan setelah Lindong menjawabnya, ia pun menawarkan agar mereka segera pergi ke kota Wanxiang. Kota Wanxiang ternyata adalah tempat seleksi untuk memasuki sekte super ya lor ya. Atau bisa dibilang adalah tempat berkumpulnya para praktisi jenius. Di sana tetua hanya berharap ketika seleksi dimulai nanti, ia bisa melihat nama Lindong yang terpampang jelas. 所有的名字。 Xiao Diao yang melihatnya langsung mengatakan kalau tetua tadi bukanlah orang sembarangan. Bahkan ia beranggapan kalau Doi pasti adalah salah satu tetua di sekte super. Pada akhirnya karena mereka sudah mendapatkan petunjuk dari tetua tersebut, tanpa banyak basa-basi lagi, Lindong, Xiaoyan dan Xiao Diao OTW ke kota Wanxiang ya kan. Sementara itu Lin Langtian yang masih selamat kemarin masih saja bacot kalau ia tak terima dikalahkan oleh orang dari keluarga cabang. Yang ternyata luka yang dialami oleh Langtian benar-benar sangatlah parah. Bahkan dirinya sudah diambang kematian. Tapi di saat yang sama muncullah sesosok roh monster yang menawarkan jika ingin balas dendam ia siap membantu. Bahkan roh monster itu akan menyambung nyawa dari Langtian lagi dan akan memberinya kekuatan yang super kuat. Sudah jelas tanpa berpikir panjang Langtian langsung menyetujui ya kan.
Kembali kepada Lindong, setibanya di depan dari kota Wanxiang, Lindong benar-benar sangat semangat karena memang momen akhir dari perang 100 dinasti sudah ada di depan mata. Namun di waktu yang sama, mereka bertemu dengan seorang cewek cantik yang sedang dikejar oleh sekelompok orang, di mana mereka berasal dari dinasti Peng Yun dan berniat mengambil warisan dari cewek tersebut. 资格拥有。 Awalnya si cewek masih mencoba untuk melawan dan melarikan diri. Tapi sayang tak bisa dipungkiri pada akhirnya ia pun tetap tertangkap juga. Lindong yang melihatnya entah kenapa ia malah teringat dengan adiknya Qi Xingtan. Namun tepat ketika Lindong mau membantunya, Xiao Diaolah yang menahannya dan mengatakan kalau cewek ini tidaklah sederhana. Dan benar saja seketika tubuh si cewek pun mengeluarkan kekuatan besar dan memanggil sesosok monster kera raksasa. Yang ternyata warisan monster kera inilah yang ingin direbut oleh pasukan ini. Tapi sayangnya monster tersebut dengan gercep melindungi nonanya itu dan menghabisi semua pasukan musuh. Yang ternyata cewek ini masih belum pandai dalam mengendalikan monster keranya. Dan oleh sebab itulah beberapa pasukan memang mengincarnya untuk mengambil alih kera tersebut. Namun sialnya hal itu sia-sia dan mereka pun harus dibantai habis. Tapi di waktu yang sama si kera yang sudah hilang kendali malah ingin menyerang tuannya sendiri. Di momen itulah Lindong pun akhirnya turun tangan dan membantu cewek tersebut. Dengan ini meskipun si cewek harus jatuh pingsan, setidaknya monster kera masih bisa dijinakkan. Di malam harinya, karena Lindong masih memutuskan untuk melindunginya, Xiao Diao mengingatkan kalau ada kekuatan aneh di tubuh dari cewek tersebut. Jadi ya langkah baiknya mereka menjauh saja. Tapi Lindong yang memang rindu dengan adiknya tetap memutuskan untuk menolongnya. Sampai pada akhirnya cewek itu pun tersadar juga. Yang ternyata cewek ini berasal dari dinasti Qing yang bernama Suro. 你们想干什么？ Alhasil mengingat kalau Lindong dan kawan-kawanlah yang menyelamatkannya, Suro pun hanya bisa berterima kasih. Tapi karena ia menganggap kalau dirinya adalah pembawa sial, Suro memutuskan untuk tetap pergi. Awalnya Lindong mencoba menahannya. Namun Xiao Diaolah yang mengingatkan di perang 100 dinasti memang ada beberapa hal yang perlu dihindari. Sampai pada akhirnya beberapa hari pun sudah berlalu dan mereka tiba di kota Wanxiang. Di sana seseorang juga langsung mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil mencapai ke titik ini. 你们将在这最后的大战中 Sejadi di pertempuran terakhir nanti, mereka akan berduel 1 lawan 1 dan membuktikan siapa generasi muda terbaik dari seluruh dinasti ini. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan sekte super dan mengangkat derajat dari dinastinya masing-masing. Tapi sebelum itu, hanya mereka yang memiliki rana di atas nirvana lah yang diperbolehkan berpartisipasi. Dan oleh sebab itulah, sebelum memulai babak kualifikasi, mereka akan dites terlebih dulu melalui prasasti nirvananya. Siapapun yang lolos akan mendapatkan segel nirvana di keningnya. 夺取他们手中的涅槃印。 Meski begitu, segel nirvana terbagi menjadi 3 peringkat. Peringkat manusia, peringkat bumi, dan peringkat langit. Di mana untuk mendapatkan peringkat ini tergantung dengan kekuatan masing-masing. Selain itu, dalam babak kualifikasi, mereka diperbolehkan saling membunuh untuk merebut segel nirvana dari setiap orang. Jelas mereka yang berhasil mempertahankan segel nirvana di peringkat langit lah yang akan berhak masuk ke babak final untuk memperebutkan slot menuju ke sekte super. Pada akhirnya Lindong lah yang maju duluan untuk menguji kekuatannya. Sudah jelas kekuatan Lindong benar-benar sangatlah kuat. Tapi karena dirinya tak mau menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, Lindong dengan sengaja melemahkan kekuatannya sendiri dan hanya tembus di peringkat bumi. Sontak para murid yang melihatnya tetap saja sangat antusias. Sama halnya dengan Xiao Yan dan Xiao Diao, mereka mengikuti jejak Lindong dan tak mau mengekspos kekuatannya. 还不是跟你小子学的？ Hingga pada akhirnya daftar nama pun sudah keluar semua, di mana rata-rata dari peringkat langit diisi oleh pasukan dari sekte super.
Namun tetap saja para pasukan memprotes akan hal itu ya lur ya. Kenapa sekte super langsung mendapatkan nilai yang tinggi tanpa tes sama sekali? Tapi juri pun menegaskan kalau sekte super memang sudah memiliki keunggulan sendiri. Jadi ini adalah hal yang wajar. 也是合情合理。 Sampai pada akhirnya muncullah seorang jenius dari salah satu sekte super itu sendiri. Dia bernama Feng Chang dari dinasti Feng Yun. Di sana Feng Chang bilang setiap perang 100 dinasti pemenangnya selalu orang dari sekte super. Jadi sudah sepantasnya orang-orang dari sekte super mendapatkan posisi tinggi. 还想要公平？ Selain itu, Nona Suro tadi ternyata juga ada di kota Wanxiang dan sudah mendaftarkan diri untuk ikut ke turnamennya. Namun setelah melihat Feng Chang, si Nona malah seperti ketakutan. Sampai pada akhirnya, babak kualifikasi turnamen pun resmi dimulai. Setiap orang akan masuk ke dalam portal dan dalam 3 hari disuruh untuk saling bertarung dan merampas segel Nirvana. Siapapun yang bisa menembus peringkat 24 besar, maka merekalah yang akan dikirim ke atas gunung untuk bersaing lagi di babak final. Bahkan babak final lah yang akan menentukan siapa yang layak masuk ke sekte super, ya kan? 3天， Pada akhirnya tanpa banyak bicara lagi, beberapa murid langsung memburu mangsanya masing-masing. Tapi Lindong yang melihat aturan ini malah mengatakan jika mereka menentang murid rendahan, maka segel yang akan didapat juga kelas rendah. Dan oleh sebab itulah untuk masuk ke 24 besar, Lindong berniat menantang murid dari sekte super secara langsung ya lur ya. Wede. 挑战超级王朝。 Dan kebetulan di waktu yang sama, Nona Suro ternyata dikepung oleh para pasukan dari Feng Chang tadi, di mana mereka juga berniat merebut warisannya. Momen itulah yang dimanfaatkan oleh Lindong untuk menantang pasukan dari sekte super. Bahkan Lindong lah yang menghancurkan formasi dari Feng Chang dan lagi-lagi membantu Nona Suro. Hal itu membuat Feng Chang pun sangatlah marah karena Lindong sudah berani ikut campur. Tapi Lindong hanya bilang kalau orang dari sekte super lah yang ia cari-cari. Pada akhirnya pertarungan pun pecah kembali. Bahkan melihat musuh yang ternyata ada banyak, mereka juga langsung membagi tugas. Xiao Yan melawan 1 musuh, Xiao Diao melawan 2 musuh sekaligus melindungi Suro. Sedangkan Lindong sendiri akan berduel melawan Feng Chang. 全部遇上。 Di sana Lindong bilang kalau warisan di tubuh Suro akan ia lindungi. Adapun segel Nirvana milik Feng Chang anggap saja sebagai permintaan maafnya, ya kan? Waduh. Dengan ini duel pun langsung terjadi. Yang ternyata salah satu alasan kenapa Lindong sangat berani karena ia akhirnya mengeluarkan teknik pelahapnya. Jadi semua serangan dari musuhnya ia serap perlahan-lahan. Terlihat di sana pertarungan awalnya masih sangatlah imbang. Hingga pada akhirnya Feng Chang menunjukkan kemampuan aslinya yang sudah di puncak Rana Nirvana tingkat keempat. Tapi this is King Lindong ya lor ya. Dimana di saat itu juga lah ia pun akhirnya mengeluarkan formasi kuno Siang Kun untuk meningkatkan diri. Bahkan melihat Feng Chang yang mulai memberikan jurus andalan yaitu tapak angin siluman, Lindong juga tak mau kalah dan segera mengeluarkan teknik dari perangko legendnya. Terjadi pertarungan yang tanpa diduga teknik Lindong lah yang lebih kuat sehingga Feng Chang harus menerima rentetan serangan telak. Di sanalah Feng Chang pun beranggapan kalau Lindong pasti dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Adapun untuk pertarungan di bawah, Xiao Yan dan Xiao Diao bisa dengan mudah mengalahkan para musuhnya itu. Sementara Lindong sendiri awalnya ia meminta baik-baik soal segel Nirvana tadi. Tapi jelas Feng Chang menolaknya mentah-mentah dan lebih memilih untuk berduel. Yang ternyata Feng Chang masih memiliki 1 harta rahasia lagi yang disebut segel raungan langit sang naga hitam. Dalam sekejap wujud Bang Naga pun akhirnya keluar. Lindong yang melihatnya awalnya juga cukuplah kaget.
Karena memang naga ini adalah harta karun tingkat langit. Dan benar saja layaknya harta yang langka, Lindong awalnya dibuat kesulitan. Bahkan perisai dari transformasi naga hijaunya seketika bisa ditembus. Di sisi lain, ternyata dua murid jenius lainnya juga sedang memperhatikan pertarungan itu, di mana si cowok bernama Xintian sedangkan si cewek bernama Hongling. Di sana melihat Lindong yang hanya di ranah nirvana tingkat ketiga, tapi sudah sok-sokan menantang Feng Chang, Xintian malah menganggapnya sebagai semut. Tapi si cewek yang memang sedikit mengetahui tentang Lindong langsung mengatakan kalau Lindong bahkan belum mengeluarkan teknik andalannya. Dan benar saja di pertarungan Lindong masih bisa bertahan. Bahkan ia malah meremehkan naga hitam tersebut. 天界灵宝， Hal itu membuat Feng Chang pun semakin marah dan kembali menggempurnya dengan banyak serangan. Tapi lagi-lagi dengan cepat, Lindong mengeluarkan pertahanan lonceng dari transformasi naga hijaunya. Tak hanya itu, Lindong juga mengeluarkan full armor dari naga tersebut serta wujud naga itu sendiri ya lur ya. Dengan ini pertarungan antar naga pun tak bisa dihindari lagi. Naga hijau milik Lindong melawan naga hitam. Tanpa diduga, Bang Naga dari Lindong lah yang mendominasi dan berhasil memberikan serangan telak kepada Feng Chang. Bahkan tanpa belas kasihan, Lindong berniat untuk menghabisinya. Awalnya Feng Chang mengingatkan kalau dinasti Feng Yunnya pasti takkan melepaskan Lindong. Sayangnya Lindong tak peduli dan tetap mengeksekusi pria tersebut ya lur ya. Wede. Dengan ini selain segel nirvana milik musuhnya, Lindong juga merampas harta langit naga hitamnya tadi. Yang ternyata pertarungan itu disiarkan secara live. Jadi semua yang melihat Lindong bisa menghabisi pasukan dari sekte super benar-benar sangatlah kaget. Bahkan dalam sekejap peringkat Lindong pun langsung menembus ke peringkat langit. Barulah setelah itu rekan-rekannya pun menghampiri dan memberikan segel nirvana dari beberapa pasukan tadi. Tak hanya mereka saja, sebagai rasa terima kasihnya karena sudah diselamatkan, Suro juga siap memberikan segel nirvananya. 若不嫌弃，请收下它。 Tapi jelas Lindong menolaknya. Sebaliknya segel nirvana yang terkumpul malah diberikan kepada Nona Suro ya lur ya. Di sana Lindong bilang kalau ia memiliki seorang adik yang seumuran dengan Suro. Jadi ia pun berharap jika adiknya dalam bahaya ada orang baik yang juga mau melindunginya. Sementara itu pertarungan Lindong tadi ternyata juga sampai dinotis oleh para tetua dari sekte super. Di sini kita pun baru tahu kalau sekte super terbagi menjadi 8 sekte. Ada Istana Suci 9 Surga atau sektenya Nona Xingzu aka ayangnya Lindong. Ada sekte Jimat, sekte Pedang, sekte Yuan, sekte Dao, sekte 1000 Boneka, sekte Ilahi, dan Istana Besar Sunyi. Adapun sekte super biasa juga terbagi menjadi 3, dinasti Peng Yun, dinasti Tianmu, dan dinasti Awan Api. Tentunya melihat performa Lindong yang sangatlah bagus, mereka malah penasaran jika Lindong bisa menembus ke babak final, maka sekte mana yang akan ia masuki. Dan ternyata tetua yang ditemui Lindong ketika di Pavilion Pil kemarin beneran adalah salah satu tetua di sekte super ya lur ya. Dia adalah tetua Wudao dari sekte Dao. Selain itu kita juga diperkenalkan oleh tetua Liu Long selaku tetua dari sekte Yuan. FYI sekte Yuan adalah sekte terkuat di antara 8 sekte super lainnya. Tentunya ia pun bilang hanya sang juara lah yang berhak masuk ke dalam sektenya ini. 加入了实力最强的元门。 Kembali kepada Lindong karena posisi mereka masih jauh dari kata 24 besar. Jadi ia memang berniat mengalahkan satu pasukan dari sekte super sekali lagi. Tapi karena keadaannya masih belum terlalu fit, mereka pun berniat mencari tempat aman terlebih dulu untuk memulihkan diri. Adapun untuk Suro, karena turnamen terlalu bahaya, Lindong pun mengajak Suro untuk bergabung bersama mereka saja. Yang ternyata Xiao Diao sudah memiliki cara sendiri untuk membantu Suro dalam mengendalikan monster keranya. 走吧。
Tapi tepat ketika mereka mau pergi, Xintian dari dinasti Tianyuan langsung menghampirinya dan memuji pertarungan barusan. Selain itu, ia juga menantang Lindong untuk berduel. Sejadi Xintian ini adalah murid peringkat 1 di antara seluruh dinasti yang ada. Awalnya Lindong berpikiran kalau Xintian ingin membalaskan dendam dari Feng Chang. Namun untungnya Xintian tak peduli sama sekali dengan pria tersebut. Yang ternyata tujuannya menghampirinya malah memberikan Lindong sebuah pil. Ia bilang kalau ia sangat ingin bertarung melawan Lindong. Tapi sebagai pria sejati, Xintian juga tak mau memanfaatkan luka dari musuhnya. Dan oleh sebab itulah, ia pun menyuruh Lindong memulihkan diri terlebih dulu dan mereka akan bertemu saja di babak final, ya kan? 届时再战个痛快。 Bahkan sebelum bubar, Xintian juga mengingatkan sebelum lukanya pulih, Lindong harus menghindari para pewaris dari 4 sekte iblis, terutama adalah 3 iblis dari keluarga Song. 多谢提醒。 Barulah setelah itu Hong Xing pun menghampiri dan mengajak Xintian untuk segera pergi. Yang ternyata Xintian ini sangat menyukai nona tersebut, ya lur ya. Bahkan ia bilang setelah ia memenangkan perang 100 dinasti nanti, Hong Ling pasti akan ia dapatkan juga. 只有我才配得上你。 Kembali kepada Lindong, di sana sembari memulihkan diri, ia juga membantu Nona Suro dalam mengendalikan kera miliknya. Tapi di luar, Xiaoyan dan Xiao Diao yang sedang berjaga malah dihampiri oleh sekelompok musuh yang aneh, di mana kelompok ini berniat menangkap Lindong. 一个不留。 Sudah jelas sebagai duo terkuat, Xiao Diao dan Xiaoyan langsung membagi tugas. Xiaoyan melawan 2 pasukan musuh, sedangkan Xiao Diao melawan bosnya langsung. Yang ternyata mereka ini adalah kelompok aliran sesat yang suka menukar umur dengan kekuatan. Bosnya bernama Nishi Gensei, sosok penyihir yang sudah dirana nirvana tingkat kelima. Dengan ini terjadi pertarungan. Bahkan Nishi Gen sampai mengeluarkan teknik tirai hantu Yamanyang. 天罗鬼目。 Tapi tenang, dengan teknik rantai miliknya, Xiao Diao masih bisa bertarung imbang. Bahkan menyadari kalau tujuan musuh bukanlah merebut segel nirvana dan hanya ingin membunuh, Xiao Diao benar-benar menunjukkan kapabilitasnya sebagai pengguna rantai yang hebat. Namun di sana, menyadari kalau ada orang yang lebih kuat di dalam goa tersebut, Nishi Gen malah fokus menerobos masuk. Sialnya, Xiaoyan yang sedang menahan 2 pasukan musuh, tiba-tiba malah mendapatkan kesempatan untuk menerobos ranang. 不好，要突破了！ Awalnya Xiaoyan mencoba untuk menahan penerobosannya. Tapi sayang, karena hal itulah ia malah terkena serangan balik, ya lur ya. Pada akhirnya di situasi seperti ini, Xiaoyan yang seharusnya bisa dengan mudah menahan para musuhnya, sekarang malah dialah yang dibuat porak-poranda. Momen inilah yang membuat Xiao Diao pun sangatlah bingung antara membantu Xiaoyan atau menahan Nishi Gen yang mencoba menerobos masuk ke dalam. Untungnya sebelum sempat menerobos masuk, Nona Suro menyadari kalau ada pertarungan besar. Pada akhirnya ia pun langsung mengendalikan monster keranya untuk melawan sosok tersebut. Dengan ini Xiaoyan pun selamat dan Nishi Gen masih bisa dilawan. Tapi bukannya gentar, Nishi Gen malah tambah semangat untuk merebut warisan dari Suro. Dalam sekejap, ia pun mengeluarkan tengkorak miliknya untuk mempengaruhi monster keranya. Awalnya monster kera masih bisa bertahan dan memberikan perlawanan. Namun tak bisa dipungkiri, Nishi Gen memang terlalu kuat. Bahkan ia bisa dengan mudah menangkap kera tersebut, ya lur ya. Untungnya di saat keadaan sudah mulai kritis, The King Lindong pun akhirnya keluar dan membantu nona tersebut. Tapi lagi-lagi bukannya gentar, Nishi Gen malah semakin menjadi-jadi. Melihat Lindong yang cukuplah kuat, ia malah menyerap kekuatan dari 2 pasukannya sendiri demi meningkatkan kekuatannya. Lindong yang melihatnya, ia pun juga tak mau kalah dan akhirnya mengeluarkan naga hitam milik Feng Chang kemarin. Yang ternyata demi menjaga rahasia dari sektenya, Nishi Gen rela melakukan apapun asalkan bisa membunuh pasukan Lindong.
Pada akhirnya bentrokan pun terjadi antara naga hitam melawan cakar hantu milik Nishigen. Sayangnya Bang Naga Layang mendominasi dan berhasil mengalahkan teknik tersebut. Bahkan Lindong bilang tak peduli siapapun musuhnya ini, ia tak akan melepaskannya, ya kan? Wede, sikat King. 天，你走不了了。 Lagi-lagi terjadi pertarungan. Tapi kali ini Nishigen dengan sengaja menghancurkan bebatuan di sana agar dirinya bisa melarikan diri. Namun sayang musuhnya adalah Lindong dan kawan-kawan ya lur ya. Di mana mereka benar-benar tak mau melepaskannya dan terus mengejarnya. Rentetan serangan dikeluarkan hanya demi menangkap sosok tersebut. Pada akhirnya karena sudah terkepung, Nishigen mengeluarkan tubuh hantu raja segudangnya. Ia bilang tubuhnya sudah lama terkikis oleh aura kematian. Dan oleh sebab itulah ia memanfaatkan aura kematian untuk melawan mereka semua. Tapi sayang, Xiao Diao bilang dengan aura kematian yang masih setengah matang, mereka masih bisa mengatasinya. Dan benar saja dengan raungan naga hitamnya, Lindong pun berhasil menghabisi sosok tersebut. 你们造了今天的事情。 Meski begitu, Nishigen masih mencoba menggunakan cara yang licik dengan memisahkan roh esensialnya. Sialnya, Xiao Diao menyadari akan hal itu, membuat mau itu tubuh fisik ataupun rohnya benar-benar dihancurkan. Di sana, Xiao Diao bilang, dengan Rana Nirvana tingkat 5 tapi sudah bisa memisahkan roh esensial, sosok tadi bukanlah orang sembarangan. Apalagi setelah melihat gaya bertarungnya, sosok itu kemungkinan berasal dari wilayah Suan Barat. Yang ternyata wilayah Suan Timur dan Barat ini memang tak pernah akur ya lur ya. Pada akhirnya mengingat kalau posisinya masih belum berada di 24 besar, Lindong berniat untuk pergi dan mencari musuh yang lain. Tapi sialnya Xiaoyan mengabarkan kalau ia mendapatkan terobosan baru. Alhasil daripada menyulitkan Xiaoyan itu sendiri, mereka pun langsung mencari tempat yang aman lagi untuk membantu Xiaoyan berkultivasi. Sementara itu di sisi lain, ternyata secercar roh dari Nishigen tadi masih berhasil melarikan diri. Bahkan ia langsung melaporkan kepada ketuanya kalau ia bertemu dengan 3 sosok yang kuat. Dan di momen itulah ternyata Lang Tian sudah bergabung dengan aliran sesat ini ya lur ya. Bahkan Lang Tian bilang kalau ia mengetahui musuh dari Nishigen barusan dan siap untuk menghabisinya. Tapi ketua iblis layang melarangnya karena katanya mereka masih menjalankan rencana rahasia ini. 灵动， Sementara itu Pangeran Moling dari dinasti Yan Agung ternyata juga join ke turnamen ini. Namun di sana ia malah bertemu dengan pasukan dari dinasti Tianmu dan dihajar begitu saja. Di momen ini sebenarnya Moling bisa saja melawan. Tapi ia takut jika ia melawan maka dinastinya lah yang akan dalam bahaya. Dan oleh sebab itulah Moling pasrah kalau dirinya dihajar oleh rombongan ini. Sampai Lindong dan kawan-kawan pun akhirnya muncul. Di sana Lindong lah yang menyuruh Moling untuk membunuh 2 pasukan ini. Karena memang dialah yang akan melindunginya. 杀了他。 Pada akhirnya karena sudah mendapatkan dukungan yang jelas, Pangeran Moling tak mau basa-basi lagi dan langsung melawan balik. Bahkan ketika musuh sedang bacot santuy, Lindong langsung maju ke depan untuk menghajarnya. Di sanalah menyadari kalau di hadapannya adalah Lindong, pasukan bilang kalau bosnya memang sedang mencarinya. Sayangnya bacotannya pun harus terhenti dan pria tersebut langsung mati di tempat. Adapun untuk 1 pasukan lagi, Lindong masih mau berbaik hati dan melepaskannya. Yang ternyata dinasti Tianmu ini adalah salah satu dari sekte super. Bahkan tuan mudanya adalah 3 iblis dari keluarga Song. Dan oleh sebab itulah Pangeran Moling ragu-ragu dalam melawan mereka tadi. Tapi berbeda dengan Lindong. Ia bilang kalau dinasti super lah yang ia cari-cari. Lindong bilang hanya dengan mendapatkan segel nirvana dari trio iblis itulah ia bisa menembus ke babak final. Pada akhirnya alih-alih pergi, Lindong memutuskan untuk tetap di sini. Adapun untuk Pangeran Moling, Lindong malah mengajaknya untuk bergabung saja.
Saat itulah ia pun langsung memperkenalkan rekan-rekannya. 大牙王朝，莫林， Tapi ngomong-ngomong soal rekan, ternyata kemarin Pangeran Moling sempat bertemu dengan Lang Tian. Namun entah kenapa ia merasa kalau Lang Tian sudah jauh berbeda. Bahkan kekuatannya juga sangatlah tinggi. Terbukti di momen itu Lang Tian bisa membantai para pasukan di Rana Nirvana tingkat keempat. 你就虐杀了一个4元涅槃境的强者。 Mendengar itu, Xiao Diao pun hanya mengingatkan agar mereka harus bekerja keras. Nyatanya jika Lang Tianlah yang masuk ke sekte super, maka keluarga Lindong di dinasti Yanlah yang akan dalam bahaya. Pada akhirnya mereka pun tak mau berlama-lama lagi. Bahkan karena Xiao Yan sudah tak tahan dengan penerobosannya, Lindong pun menyuruhnya untuk fokus menerobos saja. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu hingga pada akhirnya dinasti Tianmu beneran datang ke sana lagi. Kali ini adalah para tuan mudanya yaitu trio iblis dari keluarga Song. Dia bernama Song Wuyu, Song Zhen, dan Song Bang. Para ekstensi yang sudah di Rana Nirvana tingkat kelima. 你就是林东， Di sana mereka awalnya tak mau bertarung dan hanya menyuruh Lindong untuk menyerahkan segel Nirvananya. Tapi sayang Xiao Diao lah yang menyinggung membuat pertarungan pun langsung terjadi. Wu Yu melawan Xiao Diao, Song Ba melawan Pangeran Moling dan Nona Suro, sedangkan Lindong melawan bos terakhir yaitu Song Zhen. 一个3元涅槃境， Dalam sekejap, Song Zhen langsung mengeluarkan naga tanahnya untuk menyerang Lindong habis-habisan. Awalnya dengan harta tingkat langitnya, Lindong masih bisa memberikan perlawanan. Tapi tetap saja Song Zhen meremehkannya karena katanya Lindong hanya beruntung saja bisa mengalahkan Peng Chang kemarin. Meski begitu, pertarungan masih terus berlanjut. Rentetan naga tanah menyerbu Lindong habis-habisan. Lagi-lagi karena pertarungan mereka sangatlah sengit, para murid pun kembali menontonnya. Bahkan Xintian bilang kalau Song Zhen jauh berbeda dengan Peng Chang. Dan oleh sebab itulah ia pun berpikiran untuk yang kali ini Lindong pasti kalah. Dan benar saja di pertarungan King Lindong lah yang dibuat kewalahan. Bahkan Lindong harus tertelan oleh rentetan naga tanah tersebut. Tapi sayang this is King Lindong ya kan? Dimana di saat semua meremehkannya, ia pun kembali menunjukkan kapabilitasnya. Ternyata di tengah pertarungan itu, Lindong juga mendapatkan kesempatan untuk menerobos Rana. Bedanya Lindong tidaklah menahannya dan malah mencoba menerobos sambil bertarung. Lagi-lagi semua pun dibuat kaget. Karena memang jika ada kesalahan sedikit saja, nyawa Lindong lah yang bisa saja melayang. Alhasil Song Zhen pun juga tak mau menyia-nyiakan momentum ini dan segera mengeluarkan Trisula iblis tautinya. Sama halnya dengan Lindong, ia pun juga mengeluarkan tombak miliknya dan mencoba meladeninya secara langsung. Beruntungnya, meskipun di pertarungan Lindong juga dihadapkan oleh kesengsaraan Rana Nirvana, ia masih bisa mengatasinya dan secara resmi berhasil menerobos ke Rana Nirvana tingkat keempat. 渡劫完成了。 Dengan ini pertarungan pun berlanjut lagi. Tapi layaknya top jenius terkenal, Song Zhen akhirnya mengeluarkan teknik andalan. Warisan dari sekte iblis yaitu wujud monster tauti yang bisa melahap segalanya. Bahkan semua serangan Lindong bisa dilahap dengan begitu mudah. Di sana Song Zhen hanya bilang tak peduli seberapa keras Lindong melawan, pada akhirnya semua kekuatannya pasti akan dilahap. Sampai di satu momen krusial, Song Zhen akhirnya mengeluarkan pulpoten dari pelahapannya. Terlihat semua hal benar-benar dilahap. Bahkan Xiao Yan yang sedang bermeditasi juga terserap ke dalam mulutnya ya lur ya. Tapi jelas sebagai sosok take pertama, Lindong tidaklah diam begitu saja. Dalam sekejap ia pun mengejar Xiao Yan dan mengeluarkannya dari mulut tauti tersebut. Namun minusnya meskipun Xiao Yan selamat, kali ini malah Lindong lah yang harus ditelan oleh monster tautinya ya lur ya. Waduh. Song Zhen yang melihatnya langsung mengatakan kalau pertarungan sudah berakhir.
Tapi sayang ketika sudah merasa menang, lagi-lagi Lindong pun membuktikan diri. Di dalam tubuh dari Tauti tersebut, ternyata Lindong menggunakan formasi Siang Kun miliknya lagi. Alhasil dalam sekejap saja monster tersebut pun langsung porak-poranda. Apalagi sekarang giliran Lindong lah yang kali ini menggunakan jimat leluhur pelahap untuk menyerap Tauti itu sendiri. Sedangkan untuk Xiaoyan, ia pun akhirnya selesai dalam penerobosan ranang. Pada akhirnya, tanpa basa-basi lagi, Lindong segera mengeluarkan teknik perangko legendnya 5 jari sekaligus. Awalnya Song Zhen masih mencoba untuk bertahan. Tapi sayang di saat itu juga lah, Lindong malah mengeluarkan monster tautinya. Membuat Song Zhen pun harus ditelan oleh kekuatannya sendiri ya lor ya. Sedangkan untuk dua iblis yang lain, mereka pun langsung diselesaikan oleh Xiao Diao dan kawan-kawan. Dengan ini bisa dipastikan kalau Lindong resmi mengalahkan dua pasukan dari dinasti super. Bahkan dengan kemenangan ini juga lah, Lindong langsung menembus 24 besar, lebih tepatnya langsung peringkat 8. Dan kebetulan di waktu yang sama 3 hari pun sudah berlalu. Jadi para peserta yang tembus 24 besar dipersilahkan naik ke gunung. Yang ternyata karena segel Nirvana yang didapat juga dibagikan kepada teman-temannya, semua tim dari Lindong resmi masuk ke babak final ya lur ya. Sementara itu di markas dari pasukan iblis, mereka pun masih bergumam kalau rencana dari wilayah Suan Barat pasti akan berhasil. Kembali ke puncak gunung, jadi inilah gunung 100 dinasti. Tapi melihat Lindong yang mampu bertahan sampai sekarang, Xintian malah menyinggung kalau Lindong hanya beruntung saja. Jadi ia pun masih sangat menantikan pertarungan mereka. Sudah jelas Lindong tak keberatan sama sekali dan siap meladeni kapanpun itu. Pada akhirnya tanpa berlama-lama mereka pun bergegas masuk ke dalam. Tapi ketika Lindong dan kawan-kawan mau masuk juga, tiba-tiba malah ada seseorang yang memasang sebuah penghalang. Yang ternyata sosok itu adalah tetua Wudao dari sekte Dao kemarin. Di mana ia langsung memperkenalkan diri dan mengatakan jika Lindong beneran menjadi juara di turnamen ini, maka gabung saja dengan sekte Dao-nya. Ia bilang meskipun sekte Dao bukan merupakan yang terkuat dan hanya memiliki sedikit anggota, tapi tetua Wudao bisa memastikan kalau masa depan Lindong pasti sangatlah cerah. Namun sayangnya karena ini adalah keputusan yang berat, Lindong meminta sedikit waktu untuk menjawabnya. Untungnya tetua Wudao tidaklah marah sama sekali. Sebaliknya ia pun malah memuji sikapnya Lindong yang selalu berpikir sebelum bertindak. Pada akhirnya Lindong dan kawan-kawan pun juga masuk ke dalam gunung tersebut. Setibanya di sana, ternyata gunung itu layaknya sebuah arena duel yang sudah dipenuhi oleh 8 tetua dari sekte super. Tetua Liulong yang melihatnya langsung mengucapkan selamat kepada semua peserta yang berhasil sampai ke titik ini. Tentunya performa di babak final lah yang akan menentukan apakah mereka bisa bergabung atau tidak dengan sekte super. Di mana untuk 3 besarnya mereka akan memiliki hak untuk memilih sektenya masing-masing. Bahkan spesial untuk sang juara 1 akan langsung mendapatkan slot invited ke sekte Yuannya atau sekte super terkuat. Sontak para murid yang mendengarnya langsung menebak kalau sang juara pasti akan jatuh ke tangan Xintian. Yang ternyata 3 kali turnamen berlangsung kemarin para juaranya selalu bergabung dengan sekte Yuan. Dan oleh sebab itulah sekte ini bisa menjadi yang terkuat. So, jadi aturan dari babak final juga cukuplah simpel, di mana mereka harus mengalahkan setiap lawan yang ditemui dan setiap hidup dan mati tidak jadi masalah. Seketika Lang Tian pun muncul di sana dan langsung menargetkan Lindong. Ia bilang setelah ia membunuh Lindong dan masuk ke sekte super, maka keluarga Lindong lah yang akan ia habisi juga ya lur ya. Waduh. Tetua Wudao yang melihatnya juga menyadari kalau Lang Tian sangatlah aneh. Bahkan ia menawarkan sebuah bantuan agar Lindong tidak bertemu dengan Lang Tian. Tapi Lindong lah yang menolak karena memang masalahnya dengan Lang Tian memang harus diselesaikan.
Pada akhirnya tetua Liu Long pun langsung mengundi bracket pertandingannya. So, jadi ada 24 gulungan cahaya, di mana masing-masing dibagi menjadi 12 pasang yin dan yang. Tentunya, siapapun yang mendapatkan pasangan yin dan yang dari gulungan itu, maka mereka akan menjadi musuh. Tanpa diduga di pertandingan yang pertama aja, langsung mempertemukan super big match dan super rematch antara rival abadi. Tak lain dan tak bukan, Lindong akan berhadapan dengan Lin Langtian ya lor ya. Wede, seru nih. 琳琅天， Sontak Langtian yang melihatnya langsung yeping dan terus menghina Lindong. Sementara Lindong sendiri karena dulu Langtian sudah menggunakan cara curang dan membuat ayahnya cacat. Jadi hari ini dendam mereka pun harus diselesaikan. Terjadi pertarungan. Sudah jelas layaknya big match dan super rematch, pertarungan awalnya sangatlah sengit. Jual beli serangan dilontarkan dengan dendam yang masing-masing sangatlah dalam. Di sanalah melihat Langtian yang memang sangatlah kuat, Lindong sedikit mempertanyakan apakah doi masih Lin Langtian. Sayangnya Langtian bilang tak peduli siapa dirinya, asalkan bisa membunuh Lindong, hal itu sudah sepadan. Pada akhirnya Langtian pun menunjukkan kemampuan barunya kemarin. Yang ternyata sosok ketua iblis kemarin sudah membangunkan roh purba di tubuh dari Langtian. Di mana roh purba inilah yang akan mengeluarkan seluruh kekuatan dari warisan sekte iblisnya dan akan meningkatkan kekuatan berlipat ganda. So, jadi teknik ini disebut tangan iblis jahat selaku teknik kuno dari sekte iblis. Sudah jelas serangan Lindong barusan bisa di-counter dengan begitu mudah. Untungnya Lindong masih memiliki harta naga hitamnya, membuat bentrokan pun masih berakhir imbang. Meski begitu, bukannya gentar, Lindong malah tambah semangat. Kali ini ia pun menunjukkan armor dari naga hijaunya juga ya lur ya. 有点意思。 Sama halnya dengan Lin Langtian, sembari memberikan serangan terus-terusan, ia bilang karena Lindong lah ia bisa menjadi seperti ini. Namun tenang, this is King Lindong ya lur ya. Dimana untuk yang kali ini ia pun mengeluarkan tauti pelahapnya untuk menyerap semua serangan dari Langtian. Yang ternyata apa yang dilakukan Lindong ini benar-benar sangat jenius. Di mana ia tak hanya sekedar melahap saja, melainkan mengumpulkan kekuatan itu untuk memberikan serangan balik. Pada akhirnya Langtian malah harus menerima serangan dari kekuatannya sendiri ya kan? Dan sebagai penutup, Lindong segera mengeluarkan teknik dari perangkol legend 5 jari sekaligus. Tapi sebagai villain sejati, Langtian tidaklah gentar sama sekali. Dalam sekejap, ia pun mengeluarkan cermin iblis jahatnya. Menurut penjelasan dari Tetua Wudao, teknik cermin ini adalah teknik dari zaman kuno yang ditinggalkan oleh Tetua Iblis Jahat. Lagi-lagi terjadi bentrokan besar. Apalagi Lindong juga mengkombokan teknik miliknya menggunakan rentetan serangan tapak. Sudah jelas untuk kesekian kalinya Langtian lah yang dibuat tersudut. Hingga pada akhirnya ia pun benar-benar harus merasakan perihnya serangan tersebut. Xintian yang melihatnya ia pun langsung keringat dingin. Ia bahkan mengakui jika dialah yang bertemu Lindong, peluang menangnya benar-benar sangatlah tipis. Tapi di sana layaknya jenius dari keluarga Lin, Langtian masih mencoba untuk bangkit kembali. Bahkan dengan amarah yang tidak terbendung, ia pun terus memberikan serangan yang membabi buta. Namun lagi-lagi this is King Lindong ya lur ya. Di mana ia langsung memberikan serangan balik yang bertubi-tubi, menghantam pria tersebut layaknya sebuah samsak. Belum sampai di situ dengan teknik perangkol legendnya, Lindong berniat mengakhiri semua pertarungan ini. Tapi sebagai rival abadi, Langtian malah tertawa lepas.
menyerang dirinya sendiri dan melepaskan teknik rantai yang sangatlah kuat. Bahkan teknik rantai itu bisa dengan mudah menembus semua pertahanan Lindong, termasuk formasi pertahanan di arena juga dibuat retak-meretak. 嘴巴一名无语。 Hongling yang melihat pertarungannya sampai bertanya-tanya apakah dinasti Yan Agung benar-benar dinasti kelas rendah. Nyatanya dua perwakilannya aja sudah sama seperti monster. Kembali ke pertarungan, ternyata Lang Tian akhirnya menggunakan mode persembahan roh purbanya, di mana ia mengorbankan dirinya sendiri hanya demi memanggil roh tersebut. 毁灭一切。 Tetua Wudao yang melihatnya hanya mengatakan kalau Lindong dalam bahaya. Dan benar saja dengan teknik rantai bajak lautnya, Lang Tian mulai memberikan serangan lagi. Tapi Lindong juga tidaklah kehabisan akal. Kali ini ia mengeluarkan lonceng abadi dari teknik naga hijaunya. Sebuah pertahanan kuat yang tak bisa ditembus sama sekali. Sebaliknya, Lindong malah memprovokasi musuhnya itu untuk terus menyerangnya. Ia bilang jangan mengaku sebagai jenius dari keluarga Lin jika tak bisa menembus loncengnya ini. Rentetan statement itu beneran membuat Lang Tian terprovokasi dan terus memberikan serangannya. Tapi ternyata semua ini ada alasannya ya lur ya. Dimana semakin lonceng diserang, semakin cepat juga roh naga hitam dipulihkan. Atau dengan kata lain, Lindong memang memanfaatkan serangan dari Lang Tian untuk mengeluarkan naga hitamnya. 龙鳞线， Strategi itu lagi-lagi membuat tetua Wudao pun sangatlah kaget. Namun di sana di pertarungan naga hitamnya malah bisa ditangkap dengan begitu mudah. Tapi tenang, ini juga bagian dari rencana ya lur ya. Tepat di saat itu juga lah Lindong pun meledakkan naga tersebut dan memanggil naga hijaunya. Yang ternyata naga hitam hanyalah pancingan saja untuk menembus pertahanan musuh. Sedangkan naga hijau adalah serangan yang sesungguhnya. Bahkan Lindong kembali menggunakan transformasi naga hijaunya untuk memaksa Lang Tian keluar dari cangkangnya itu. Alhasil dengan rentetan serangan yang mematikan itu, Lang Tian beneran berhasil dikeluarkan. Di sana Lindong bilang tujuan awalnya berkultivasi memang untuk membunuh Lang Tian ini dan membalaskan dendam dari ayahnya. Pada akhirnya sembari mengingat beberapa momen di masa lalu, Lindong benar-benar menyiksa rivalnya itu. Bahkan Lindong benar-benar masuk ke mode psikopat, mematahkan lengan, kaki, serta kepala dari Lang Tian itu sendiri ya lur ya. 要了你的命！ Dengan ini dendam 6 season yang sudah ditahan-tahan akhirnya resmi dituntaskan di season 6 episode ke-11 ya kan. Wede, sikat king. Tetua Liu Long yang melihatnya akhirnya mengakui kalau Lindong memang tak kalah dari Xintian. Tapi di momen itu meskipun tulangnya sudah patah memata, Lang Tian masih belumlah mati. Sebaliknya ia malah mengatakan kalau semua orang di sini harus menemaninya. 都要为我陪葬！ Yang ternyata Lin Lang Tian berniat meledakkan diri untuk memicu sebuah formasi besar. Barulah terungkap ketika ketua iblis menemui Lang Tian kemarin, ia memberikannya sebuah giok. Di mana jika Lang Tian kalah, maka hancurkan saja giok tersebut yang katanya adalah kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Yang ternyata Lang Tian hanyalah dijadikan sebuah pion oleh sekte iblis untuk menjalankan rencana liciknya ini. Terbukti tepat ketika giok itu dihancurkan, formasi besar dari sekte iblis langsung bereaksi. Yang ternyata sekte iblis sudah lama merencanakan ini. Nyatanya formasi di tanah 100 dinasti bukan cuma satu, melainkan sudah dipasangkan di beberapa tempat. Bahkan para tetua dari setiap sekte juga langsung dikurung menggunakan penjara ruang dan tak akan bisa bergerak sama sekali. 空间囚牢， Di momen itulah ketua iblis pun akhirnya muncul dengan rentetan pasukan kuatnya. Ternyata dia bernama Zenzong selaku pasukan dari wilayah Suan Barat. 辕门指使流通， Tetua Liu Long yang melihatnya awalnya sedikit protes karena memang selama ini wilayah Suan Timur dan Barat tak pernah saling mengganggu.
Tapi ketua iblis tak peduli akan hal itu dan langsung menyuruh para pasukan untuk mengaktifkan formasi besarnya ini. Yang ternyata rencana dari mereka ini adalah ingin merebut tanah 100 dinasti untuk dipindahkan ke wilayah Suan Barat. Terlihat di sana satu persatu puing-puing pun langsung terserap ke dalam formasi itu. 你想毁掉远古战场？ Di sana ketua iblis bilang kalau ini adalah diagram formasi penyegel langit yang dapat menyegel segalanya. Jadi mereka tak akan bisa memanggil bala bantuan karena memang orang di luar dari formasi tak akan bisa merasakan kejanggalan sedikit pun. Tapi tetap saja para tetua dari sekte super menyatukan kekuatan untuk menghancurkan penjara ini. Sayangnya hal itu sia-sia, membuat yang bisa bertarung langsung hanyalah para murid dari setiap dinasti ini. Di sana, Xintian selaku jenius pertama langsung menunjukkan kemampuannya dan mencoba untuk melawan. Tapi sayang, hal itu juga sia-sia dan Xintian bisa terbantai begitu mudah. Bahkan sebagai bentuk ancaman, para iblis ini langsung membunuh beberapa murid cecunguk. Ia bilang siapapun yang melawan maka nasibnya akan seperti ini. Jadi mereka hanya bisa tertunduk patuh dan akan dijadikan budak ketika tanah 100 dinasti berhasil dipindahkan nanti. Meski begitu, Lindong yang melihatnya langsung menyadari satu-satunya cara hanyalah dengan menghancurkan titik dari formasi ini. Pada akhirnya, daripada pasrah dan menjadi budak, pasukan Lindong langsung bergegas turun tangan menuju ke titik formasi langsung. 是你们几个？ Bahkan ketika Jenderal Iblis mencoba menghalanginya, Lindong langsung mengeluarkan boneka jimat agar bisa fokus ke titik formasi. Sama halnya dengan Xiao Diao dan Xiao Yan, mereka berdua mencoba menahan Jenderal Iblis tersebut. Sedangkan Lindong sendiri dalam proses menuju titik formasi, ia tak hanya digempur oleh banyak serangan, melainkan juga digempur oleh rentetan kesengsaraan petir. Awalnya dengan mengandalkan harta langit naga hitamnya, Lindong mencoba menahan serangan itu. Tapi sayang hal itu sia-sia, membuat Lindong harus melawan kesengsaraan petirnya secara langsung. Beruntungnya Lindong yang merupakan master jimat yang kuat masih bisa melewati petir-petir tersebut. Sebaliknya ia malah menggunakan kekuatan petir untuk menyerang pasukan iblis itu sendiri. Di momen itu ketua iblis hanya bisa memerintahkan jenderal iblisnya untuk fokus menghentikan Lindong. Sayangnya Xiao Yan yang mencoba menghentikannya malah tak kuat sama sekali. Sama halnya dengan Suro dan Pangeran Moling, mereka yang mencoba untuk membantu juga dibuat tidak berdaya. Sampai ketika Lindong sudah dikepung oleh dua arah serangan, ia pun akhirnya mengeluarkan monster Tauti pelahap untuk menyerap semua petir tersebut dan mengembalikannya kepada Jenderal Iblis itu sendiri. Dalam sekejap, Jenderal Iblis pun langsung mati di tempat. Ketua Iblis yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget, karena ternyata Tauti bisa mengendalikan serangan petir. Tapi ternyata kekuatan Tauti hanyalah samaran saja, di mana jimat pelahap dan batu misteriuslah yang sebenarnya bisa mengendalikan kekuatan petir dan diubah menjadi kekuatan sendiri. Dengan ini, Lindong pun berhasil menghentikan para pasukan iblis yang ditugaskan untuk mengaktifkan formasi tadi. Ketua iblis yang fokus menahan para tetua tadi lagi-lagi dibuat panik. Nyatanya Lindong berniat menyerang titik formasi. 他是要攻击阵眼。 Kembali kepada Lindong, di sana dengan melahap semua kekuatan petir, ia pun langsung berniat menghancurkan titik formasi tersebut. Dan benar saja rencana Lindong pun berjalan lancar. Bahkan karena titik formasi sudah hancur, penyerapan tanah 100 dinasti otomatis langsung terhenti. Dan yang lebih menariknya lagi, karena formasi sudah terhenti, Ayang Xingzu langsung sadar akan satu hal. Perang 100 dinasti sedang ada masalah besar. Bahkan ia pun langsung memerintahkan bawahannya untuk memberitahukan kepada gurunya.
Sedangkan Xingzu sendiri langsung OTW pergi ke sana ya lur ya. Kembali ke pertarungan, di sana para pasukan iblis masih mencoba untuk bertahan dengan menyatukan lagi titik formasinya. Tapi kali ini para muridlah yang tak tinggal diam. Dengan satu perintah membantu Lindong, mereka pun juga menyerang habis-habisan. Hal itu membuat ketua iblis pun sangatlah marah dan mulai menyerang para murid satu persatu. Yang ternyata ia menggunakan setiap nyawa dari para murid ini untuk memperbaiki titik formasinya. Sontak karena serangan tersebut tak bisa ditahan sama sekali, tepat ketika Suruh hampir terkena serangan, Lindonglah yang menyelamatkannya dengan kekuatan jiwa. Barulah semua pun tahu untuk melawan serangan itu adalah dengan kekuatan jiwa. Dan dengan ini Xintian serta kawan-kawan pun langsung membantu para murid yang lain. Hingga tetua Wudaula yang mengatakan kalau Lindong tak akan bisa melawan ketua iblis sendirian. Tapi mereka bisa melawannya. Jadi tugasnya cuma satu. Selama Lindong bisa mengalihkan perhatiannya dan membantu menghancurkan penjara ini, peperangan bisa saja mereka menangkan. 那可是生玄境， Pada akhirnya karena cuma inilah satu-satunya cara, Lindong, Xiaoyan dan Xiao Diao langsung menyerang ketua iblisnya secara langsung. Bahkan mereka langsung mengeluarkan masing-masing teknik andalan. 天魔伏虎关。 Tapi sayangnya semua serangan itu sia-sia. Sebaliknya ketua iblis malah memanggil lagi roh purbanya untuk mengalahkan mereka semua. Lindong yang melihatnya tak lain dan tak bukan, ia hanya bisa menggunakan lonceng naga untuk bertahan dan melindungi semua murid di sana. Meski begitu, melihat loncengnya yang perlahan retak, semua murid pun sepakat untuk menyalurkan kekuatannya kepada Lindong. Di sanalah tetua Wudao pun kembali memberikan petunjuk kalau secerca cahaya di kening dari monster itulah roh purba yang sebenarnya. Jadi mereka tinggal menyerang titik lemah tersebut. Pada akhirnya dengan bantuan dari semua murid, Lindong pun mengumpulkan kekuatan menjadi satu dengan teknik aura naga langitnya. Xiao Diao yang melihatnya awalnya mengingatkan kalau tubuh Lindong tak akan bisa menahannya. Tapi karena cuma inilah satu-satunya cara, Lindong tetap memaksakan diri untuk menyerang. Pada akhirnya setelah semua serangan sudah terkumpul menjadi satu, mereka pun dengan sengaja menghancurkan pertahanan lonceng agar Lindong bisa maju ke depan dan menyerang titik lemah tersebut. Namun lagi-lagi titik lemahnya tidaklah sesimpel yang dibayangkan. Meskipun berhasil meretakkan topeng dari ketua iblis, tapi ketika Lindong menyentuhnya, ia langsung merasakan sakit yang luar biasa. Untungnya di momen seperti ini semua murid pun mau kompak. Setelah melihat Xiaoyan dan Xiao Diao yang ikutan menyentuh Lindong untuk berbagi rasa sakit, semua murid juga mengikuti langkah tersebut. Pada akhirnya ketua iblis pun beneran terkena serangan balik dan tekanan yang diberikan kepada para tetua juga langsung terbuka. Dengan ini, para tetua pun kembali menyatukan kekuatan untuk menghancurkan penjara tersebut. Tapi untuk ketua iblis, ia pun benar-benar marah besar. Dalam sekejap, ia menggunakan kekuatannya untuk membunuh pasukan Lindong. 给我死！ Untungnya, tepat di momen seperti ini, Ayang Xingzu pun akhirnya muncul dan bisa dengan mudah menahan serangan yang mematikan itu. Bahkan karena para tetua sudah terbebas semua, ketua iblis hanya mengeluarkan satu perintah, yaitu melarikan diri. Di sana ia pun hanya bilang kalau rencana sudah gagal total. Namun ia tak akan diam begitu saja dan pasti akan kembali ketika turnamen 100 dinasti dimulai lagi. Dengan ini peperangan pun resmi selesai dan Lindong yang akhirnya bertemu dengan ayangnya. Tapi pertemuan mereka ini sangatlah singkat, tak sempat mengobrol panjang dan hanya saling menyapa saja. 是你， Meski begitu, Nona Xingzu tetap saja dibuat kaget.
Karena memang Lindong beneran membuktikan omongannya kalau ia pasti akan mencapai ke perang 100 dinasti. Tapi Xingzu hanya berkata semoga di pertemuan yang berikutnya Lindong bisa lebih mengejutkannya. 走到这一步， Dan kemudian ia pun bergegas pergi. Xiao Diao yang melihatnya awalnya sedikit bertanya-tanya kenapa Lindong hanya diam saja. Tapi Lindong sadar dengan kemampuannya saat ini dirinya memang masih belumlah pantas untuk ayangnya itu ya lur ya. Waduh. Sedangkan untuk rentetan pasukan dari sekte iblis, ternyata mereka gagal melarikan diri dan berhasil dieksekusi oleh para tetua sekte. Di momen itulah, tetua Liu Long pun bilang karena krisis sudah selesai, turnamen akan dilanjutkan lagi. Tapi tetua Wu Dao bilang dengan performa dari Lindong barusan, ia pun menyatakan kalau Lindong sudah layak jadi juara. Untungnya baik semua tetua ataupun semua murid setuju akan hal itu. Membuat tetua Liu Long pun langsung menyatakan kalau pemenang dari turnamen 100 dinasti tak lain dan tak bukan adalah King Lindong kita ya lur ya. Wede. 林动， Sang beban keluarga yang selalu ditindas dan diremehkan, sekarang sudah membuktikan diri di turnamen kelas dunia bahwa ia memang merupakan titisan dewa, ya kan? Waduh. Di sana tetua Liu Long bilang menurut tradisi dari turnamen sebelumnya, Lindong berhak masuk ke sekte Yuannya selaku sekte super terkuat. Namun Lindong yang juga diberikan hak untuk memilih malah tak mau bergabung dengan sekte Yuan. Melainkan ia memilih bergabung dengan sekte Dao ya lur ya. 加入道宗。 Pernyataan itu membuat semua pun sangatlah kaget. Sementara di dinasti Yan Agung, lebih tepatnya di keluarga Lin, patriark keluarga sudah mendapatkan kabar kalau pemenang turnamen 100 dinasti adalah perwakilan dari keluarga Lin. Awalnya semua mengira kalau itu pasti adalah Lin Langtian. Tapi patriark mengatakan kalau sang juara ini tak lain dan tak bukan adalah Lindong, di mana Lindong juga sudah resmi bergabung dengan sekte Dao. 并加入了道宗。林动， Sontak para antek-antek dari Langtian benar-benar sangatlah kaget. Apalagi patriark bilang teruntuk keluarga cabang yang ada di kota Yan akan diangkat semua derajatnya. Kakek Lindong, Lin Zentian akan resmi menjadi tetua tertinggi. Ayah serta para paman-pamannya juga akan menduduki kursi tetua. Serta mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang menghina keluarga Lindong akan dikeluarkan dari keluarga besar ya lur ya. Wede. 严惩分家。 Tapi sayang inilah ending dari Wudong Xiangkun season ke-6. Gimana nih menurut kalian tentang season 6 yang kali ini? Komen saja di bawah ya lur ya. Tapi menurut Mimin sendiri nilainya adalah 9,5/10. Season 6 walaupun sudah ditunggu selama bertahun-tahun tak mengecewakan sama sekali. Full fights dari awal, kematian Langtian yang secara resmi menyudahi dendam selama ini, hingga kemenangan Lindong di turnamen 100 dinasti, tak ada kentangnya sedikit pun ya kan? Ya meskipun Mimin sendiri sedikit penasaran bagaimana kabar dari adiknya aka Xingtan. Di mana di season 4, Xingtan juga memutuskan untuk pergi bersama dengan sosok yang misterius. Tapi overall Mimin masih sangat menikmati dalam maraton season 6 ini. Ya semoga aja season 7-nya nanti bisa keluar dengan cepat ya lur ya. Oke lah, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.